Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 293, bait 1 dan 3, Puji Yesus. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Ia datang, Raja segala alam, kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Mari kita berdoa. Pada hari ini kembali kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sebab atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, kami Engkau berkati hari lepas hari. Pada hari ini pun, saat kami dapat beribadah, itu pun karena kasih setiamu, ya Tuhan. Berkatilah ibadah keluarga ini, berkati para pelayan-Mu, baik para majelis yang bertugas, pelayan firman, organis, pemandu lagu, petugas sound system, dan multimedia. Bahkan setiap jemaat-Mu yang ada di setiap rumah, dari sektor 1 sampai dengan sektor 9. Namun, sebelumnya kami mengaku akan dosa yang kami telah berbuat. Ampunilah kami ya Tuhan. Pengampunan-Mu yang akan melayakkan kami untuk beribadah kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, pimpin dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya ibadah ini terlaksana hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Mazmur dari Mazmur pasal 7 ayat yang ke-18. Firman Tuhan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 157, bait 1 dan 2, Insan tangisi dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah ia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersuka cita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang pada hari ini kita memasuki tema yang terakhir dari seri Bina Keluarga dalam tema perkawinan. Yang pertama dulu bersama selamanya dan bahagia, tema yang kedua relasi suami istri, lalu tema ketiga visi dan misi suami dan istri. Dan tema yang terakhir adalah dasar yang kokoh dalam perkawinan. Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali dalam perkenan Tuhan kami ada di sekitar persekutuan dengan sesama jemaat-Mu dari sektor 1 sampai 9 di sekitar firman-Mu. Kami akan membaca satu bagian firman Tuhan yang mendasari tema dasar yang kokoh dalam perkawinan. Ya Roh Kudus, tolonglah supaya hamba-Mu mampu dan dimampukan menyampaikan dengan baik, dan umat-Mu mampu dan dimampukan memahami firman-Mu. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Jemaat sekalian, mari berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan berdasarkan Mazmur 127, Mazmur 127 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Mazmur 127 ayat pertama dan kedua. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Hosiana.
Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita yang keempat melengkapi 3 tema yang sudah disampaikan adalah dasar yang kokoh dalam perkawinan. Berdasarkan Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nah, setiap orang, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tentunya pasti ingin membangun dan mempertahankan perkawinannya agar sekali untuk selama-lamanya, satu kali untuk selama-lamanya, ya, dan berbahagia. Tetapi hal itu sangat mustahil kalau dilakukan dengan mengandalkan diri sendiri. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah menikah, pada tahun-tahun pertama mungkin masih agak mudah ya, karena katakanlah cintanya masih menggelora. Tapi tahun-tahun sesudah itu, wah, tantangannya luar biasa. Ada banyak godaan yang datangnya dari luar, apalagi di zaman sekarang, di zaman sosial media, Bapak Ibu. Belum lagi tantangan di dalam diri kita sendiri yang bisa menjadi penyebab retaknya atau bahkan hancurnya sebuah perkawinan. Tidak sedikit Bapak Ibu contoh yang kita temui, yang kita jumpai, mereka yang menikah tidak mampu mempertahankannya dengan baik. Padahal ketika awal menikah, harapannya, kerinduannya, perkawinannya kokoh, kuat, dan bahagia. Nah, untuk menghadapi tantangan, pergumulan, bahkan godaan-godaan itu dibutuhkan sebuah perkawinan yang kuat dan kokoh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak Pendeta kita bisa membangun sebuah perkawinan yang kuat dan kokoh itu, supaya perkawinan kami aman, selamat, satu kali selama-lamanya, plus bahagia. Nah, mari kita dalami Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, Mazmur 127 ayat 1 dan 2 yang tadi kita baca, ketika saya membacanya, ada 3 prinsip yang bisa kita pakai untuk membangun sebuah perkawinan yang kuat dan kokoh itu. Dari Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nah, pertama, libatkan Tuhan sejak awal pembangunan perkawinan. Jadi pertama, libatkan Tuhan. Jangan di tengah jalan baru libatkan Tuhan. Dari awal ketika kita mau menikah, kita harus sudah libatkan Tuhan. Mazmur 127 tadi kan katakan, wah, sia-sia kita membangun sebuah bangunan kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Artinya mengikut sertakan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3:11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan tidak ada seorang dapat meletakkan dasar apapun dalam kehidupan kita. Dasar membangun kehidupan rumah tangga, dasar membangun perkawinan, dasar membangun masa depan. Tidak ada dasar yang lebih kuat baik kecuali dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus. Karena itu
berkaitan dengan prinsip pertama tadi. Sejak awal kita sudah melibatkan Tuhan karena kita punya keyakinan tidak ada dasar lain. Ya, tidak ada dasar lain yang dapat meletakkan dasar yang kuat dan kokoh selain Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, jadi pastikan, Bapak Ibu harus memastikan bahwa Tuhan yang membangun cinta kasih dan kesatuan tubuh perkawinan kita. Jadi harus dipastikan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang membangun cinta kasih itu. Tuhan yang membangun kesatuan tubuh itu. Ada banyak cinta kasih yang diberikan, ditawarkan dunia, tapi sifatnya sementara, sifatnya semu. Ya kan? Ada pepatah mengatakan ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Ada ungkapan mengatakan ada gula, ada semut. Gulanya habis sudah ditinggalkan. Habis manis sepah dibuang. Itu cinta kasih dunia yang bersifat sementara. Tetapi cinta kasih yang kuat dan kokoh adalah cinta yang dibangun oleh Yesus. Cinta kasih yang pada minggu Prapaskah ini sedang kita hayati. Sedang kita hayati Bapak Ibu. Cinta Yesus yang luar biasa terhadap umatnya, mempelainya. Kan digambarkan kita ini mempelai Tuhan. Cinta kasih yang di dalamnya ada pengorbanan yang luar biasa. Jadi pastikan bahwa Tuhan yang membangun cinta kasih dan kesatuan tubuh saya dengan istri saya. Pastikan Tuhan yang mengikat saya menjadi satu, bukan yang lainnya. Kalau Tuhan yang mengikat kesatuan tubuh kita, maka ini akan teruji sekalipun ada banyak godaan, ada banyak cobaan dari luar dan dalam. Tapi kalau cinta kasih dalam ikatan satu tubuh dari Kristus, perkawinan kita akan kuat. Itu prinsip pertama, Bapak Ibu dan saudaraku yang diberkati Tuhan. Prinsip kedua, nah ini penting. Ada orang sudah benar mengawalinya dengan menghadirkan Tuhan, tapi perjalanan kemudian dia meninggalkan Tuhan. Prinsip keduanya ini kadang terabaikan. Menikah sudah di gereja, sudah benar. Tapi selanjutnya keluarga itu harus senantiasa tekun. Pergi ke gereja, tapi tidak. Makanya ada ungkapan begini Bapak Ibu. Orang GPIB itu pergi ke gereja kadang-kadang pada waktu dia baptis, pada waktu dia nikah, dan satu lagi pada waktu dia meninggal. 3 momen itu orang GPB akan hadir katanya. Dia dibaptis atau dia disidi, dia menikah, dan dia meninggal. Harusnya kan tidak. Dia menikah, dia datang ke gereja. Harusnya minggu-minggu selanjutnya suami istri ini harus terus ke gereja. Sebagai tanda dia menjalani perkawinan bersama Tuhan. Nah ini prinsip kedua yang kita mau pelajari. Yang menjaga keberlangsungan, saya kasih garis bawah. Yang menjaga keberlangsungan agar tetap utuh dalam Tuhan. Jadi ketika kita mengawali pernikahan, ini kan akan berlangsung terus di sepanjang usia yang Tuhan berikan. Nah, dalam keberlangsungan ini apakah Tuhan hadir? Ini yang penting. Di awal sudah bersama Tuhan, diberkati. Tapi kan perkawinan bukan hanya pada hari itu. Dia akan terus menjalani. Makanya ada ungkapan mengatakan kawin atau nikah itu mudah. Yang susah itu menjalani kehidupan perkawinan. Satu hari kita menikah atau melaksanakan perkawinan dengan megah, heboh. Tapi setelah itu kita menjalani realitas sebenarnya dari perkawinan itu seperti apa dan bagaimana. Nah ini yang sulit. Nah, dalam konteks tadi awalnya sudah diberkati Tuhan, keberlangsungan hidup ini yang harus terus berjalan. Nah ini yang seringkali kita lalai. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, jadi dalam pembacaan kita kan jelas. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, pengawalan Tuhan itu tiap hari. Iya kan?
Saya menjadi bodyguard, saya menjadi pengawal. Bukan saja mengawal ketika tamu VIP itu datang, saya kawal. Tetapi kemanapun tamu VIP ini pergi, saya harus di sampingnya. Memastikan dia selamat sampai tujuan. Jadi saya kawal dia ke kota A, B, dan C, saya ikuti terus saya jaga. Perkawinan juga begitu. Di awal sudah menghadirkan Tuhan, tapi bagaimana keberlangsungan ini? Apakah kita minta Tuhan mendampingi kita? Seperti pada Mazmur tadi, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia kamu berjaga-jaga. Jadi Tuhan hadir setiap saat. Perkawinan yang kokoh kalau setiap saat dia minta Tuhan mengawal kita dalam kuasanya. Ini yang seringkali kita abaikan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam perkawinan kita. Sehingga kita temukan orang menikahnya luar biasa, di tengah jalan dia hancur berantakan. Kenapa? Karena dia tidak bersama Tuhan yang mengawalnya. Pemazmur katakan, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia kamu berjaga-jaga. Sia-sia kamu jaga perkawinanmu dengan mengandalkan kekuatanmu. Kamu tidak akan mampu. Tapi kalau Tuhan mengawal perkawinan kita setiap hari, kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita selamat sampai tujuan. Itu prinsip kedua, membangun perkawinan yang kokoh dan kuat. Prinsip ketiga, berupaya menjadikan keluarga kita keluarga yang dicintai Tuhan. Tadi pemazmur juga katakan kan, dia memberi makan kepada keluarga, pada orang yang dicintainya. Nah, ya kan? Kita bekerja siang dan malam, tidur sebagainya, sia-sia. Ternyata Tuhan kasih kepada orang yang dicintainya. Nah, jadi tugas kita ketiga adalah bagaimana menjadikan keluarga kita keluarga yang dicintai Tuhan. Bagaimana menjadikan perkawinan kita perkawinan yang dicintai Tuhan. Nah, ini tugas kita. Saya punya anak 2. Kalau anak saya itu pasti saya cintai, saya kasih. Tapi kan akan lebih nilainya ketika anak ini dia melakukan apa yang dinasihatkan orang tua, dia hidupnya benar dan baik, pasti orang tuanya lebih lagi mencintainya. Tidak usah dia bilang, "Pak, aku minta ini dan itu." Karena saya sudah tahu sikap dan perbuatannya baik, tanpa dia minta saya kasih. Analoginya, perumpamaannya begitu. Perkawinan kita juga begitu. Kalau kita berupaya menjadi keluarga atau menjadi perkawinan cintai Tuhan, Bapak Ibu dan saudaraku, perkawinan kita diberkati Tuhan. Tuhan yang jaga kita dari segala macam godaan itu. Tuhan yang jaga kita dari berbagai macam persoalan yang bisa menghancurkan perkawinan kita. Nah, menjadi keluarga yang dicintai Tuhan itu tidak mudah. Tidak bisa dibangun satu hari selesai. Tidak bisa, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya kan? Kalau saya berupaya bagaimana istri saya mencintai saya dulu waktu pacaran, kan bukan satu kali jemput lalu dia langsung cinta. Iya kan? Berkali-kali dijemput, berkali-kali disapa, berkali-kali dikasih sesuatu, berkali-kali diajak. Iya kan? Kita ingat masa pacaran kita. Kan tidak sekaligus satu kali jadi. Ada perjuangan terus-menerus lalu dicintai. Ada pengorbanan luar biasa. Begitu juga ibaratnya kita dengan Tuhan. Tidak bisa dicintai Tuhan itu sekejap mata satu kali jadi. Proses tadi yang saya katakan dikawal setiap hari. Dalam proses itu lama-kelamaan kita dicintai Tuhan. Nah, keluarga yang dicintai Tuhan akan dijaga Tuhan luar biasa. Nah, inilah 3 proses. Inilah 3 hal penting yang harus kita lakukan untuk membangun sebuah perkawinan yang kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Kalau ketiga hal ini kita lakukan, melengkapi 3 tema sebelumnya, percayalah Bapak Ibu Saudara dan semuanya,
perkawinan kita itu menjadi surga kita. Rumah tangga kita menjadi istana kita. Ya, pasti Bapak Ibu dan saudara sekalian sudah mengalami, saya juga mengalami hal itu. Perkawinan saya, perkawinan yang memberi saya sukacita. Rumah tangga saya adalah surga saya yang membuat saya selalu rindu untuk pulang atau berjumpa dengan pasangan hidup saya kalau saya tugas jauh. Ataupun kalau tugas jauh saya harus lihat video call karena saya punya orang yang saya cintai. Dengan cara itu kita bisa membangun rumah tangga Kristiani yang bukan hanya menghadirkan kebahagiaan untuk saya atau kita yang menikah, tapi untuk orang-orang di sekitar kita, kita menjadi kesaksian. Seperti ini loh perkawinan Kristiani, seperti ini loh perkawinan anak Tuhan. Kita menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan itu tugas kita. Kalau saya katakan sebelumnya, visi daripada perkawinan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Misinya menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Sehingga melalui keluarga kita yang merupakan kerajaan Allah yang kecil, akan kita bagikan pada orang di sekitar kita. Selamat membangun perkawinan yang kuat dan kokoh. Semoga materi yang sudah kita bicarakan bersama menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan sekalian, terutama di masa-masa seperti saat ini di akhir zaman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan memuji namanya dari Kidung Jemaat 383, bait 1 dan 2, sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabarmu, ya hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat kita dan memohon akan perlindungan penyertaan Tuhan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan pada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini 4 materi bina perkawinan dalam sebuah keluarga telah selesai. Kiranya materi yang sederhana ini yang jauh dari sempurna yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat yang menginspirasi bagi keluarga-keluarga di Bukit Kasih khususnya atau keluarga-keluarga lain yang melihat YouTube Bukit Kasih dalam bina perkawinan melalui ibadah keluarga. Apa yang kurang Tuhan sempurnakan. Tuhan berkati setiap perkawinan atau keluarga kami. Kiranya kami dapat dan dimampukan membangun keluarga yang kuat, kokoh, utuh, bahagia, penuh sukacita dan terutama menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang indah di sekitar firman yang sudah kami sama-sama ikuti. Kami berdoa bagi Bukit Kasih, Tuhan berkati. Seluruh program kerjanya Tuhan berkati. Seluruh pelayan-Mu baik itu diaken dan penatua, hamba-Mu selaku pelayan firman dan sakramen bersama dengan pendeta Ana dan juga pendeta emeritus Benaji Simon. Mampukan kami melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan dengan baik. Didukung juga dengan pengurus dari unit misioner, yaitu ke-6 Pelkat, komisi dan panitia, dan juga pelayan dari PAPT, dan juga bersama dengan BPPJ. Tuhan berkati supaya kami mampu bekerja sama melaksanakan tugas panggilan gereja yang Tuhan percayakan. Begitu juga Yayasan Yapendik TK Bukit Kasih, biarlah ini juga menjadi sarana kesaksian yang Tuhan hadirkan untuk masyarakat di sekitar. Bersama dengan warga jemaat, Tuhan berkati agar kami boleh membangun kebersamaan dalam tugas persekutuan dan pelayanan ini. Tuhan berkati proses pembangunan dalam penyelesaian TK Bukit Kasih dan Gedung Serbaguna. Tuhan bisa pakai siapa saja dan terutama warga jemaat-Mu yang terutama untuk mengambil bagian, supaya segala sesuatu dapat dikerjakan dengan baik. Berkati juga Tuhan untuk panitia pembangunan dan juga tim kerja dari program dan juga HUT GPIB Bukit Kasih dan Paskah. Kiranya apa yang mereka kerjakan ditopang oleh Tuhan, diberkati Tuhan, dan mereka melaksanakan tugasnya juga dengan baik. Kami bersyukur bahwa Tuhan berkati keluarga lepas keluarga. Di tengah pergumulan dan tantangan, terutama di masa pandemik, Tuhan tetap jaga kami. Tuhan yang memberikan kami kesehatan, rezeki, keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa bagi jemaat yang bergumul dengan begitu banyak pergumulan, terutama yang sakit, yang dalam kelemahan tubuh yang hamba tidak sebut satu persatu, tapi Tuhan tahu. Tuhan yang pulihkan dan sembuhkan dalam kebaikan-Mu. Tuhan berkati seluruh pelayan-Mu yang saat ini mendukung pelayanan ibadah keluarga ini. Baik presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, juga multimedia dan sound system. Tuhan berkati. Kiranya pelayanan mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Agar kami boleh membangun Indonesia yang damai. Di tengah-tengah pandemi, Tuhan berkati agar semua cepat berlalu. Dan kami dapat hidup seperti sedia kala dalam pengasihan Tuhan. Inilah doa kami, sempurnakan Tuhan, jangan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan nambah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripada-Mu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu keempat Prapaskah, ibadah keluarga bersahaja, Rabu 10 Maret 2021. Kami akan membacakan intisarinya saja. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Elia Hartono Utapar yang sudah memberitakan firman Tuhan. Selanjutnya kepada seluruh majelis yang bertugas dan juga pendukung hingga terlaksananya
ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati. Ibadah keluarga bersahaja Rabu 17 Maret 2021 masih tetap dilaksanakan secara streaming pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian warta ibadah keluarga bersahaja Rabu 10 Maret 2021. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, karena kita sudah menerima firman Tuhan, dan jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar kehidupan perkawinan kita, keluarga kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat diundang berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 413 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 413 bait 1 dan 2. Pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin, harus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan. Kau harapanku penuh, Tuhan pimpin, harus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua.